Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sally Permita. Nah, kali ini kita udah bersama narasumber berikutnya. Kali ini kita akan bahas dari segi adat istiadat dari Desa Teluk Paman Timur itu sendiri. Nah, kali ini saya udah bersama salah satu narasumber yang paham insya Allah tentang adat istiadat di Desa Teluk Paman Timur. Terima kasih sebelumnya Pak udah menyempatkan diri agar dapat kami wawancarai. Sebelumnya boleh tolong perkenalkan diri Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Idris MS. Gelar dari perangkat nenek mama Datuk Rajo Mananti. Itu gelar itu tuh ada makna tersendiri nggak sih Pak? Kenapa jadinya itu gelar? Memang setiap suku ini kan ada apa ya? Ada gelar. Kalau suku ini datuknya, kalau suku ini di datuknya. Kalau saya Melayu namanya, suku Melayu. Iya, Melayu Palokoto namanya. Itulah Datuk Rajo Mananti. Oh, oke. Ya. Gini Pak, kami sedikit izin membahas tentang adat istiadat yang ada di Desa Teluk Paman Timur ya Pak. Oke. Oke. Pertanyaan pertama ini Pak, dia apa sih Pak adat istiadat yang masih ada di Desa Teluk Paman Timur? Kalau boleh juga ceritain secara singkat nilai-nilai yang ada apa nih? Adat istiadat itu kan namanya aturan itu. Iya. Aturan dalam persukuan. Ya, seperti mana kita ketahui, adat istiadat itu masih kental baru. Belum ada istilahnya diroba-roba lah gitu kan. Misalkan kalau ada salah sama sanak kemenakan, kan kita rundingkan dulu. Kalau misalnya bisa dirundingkan, kita tingkatkan ke yang atas daripada kita itu. Kalau misalnya kayak adat istiadat yang kayak bisa ada acara 40 hari gitu, itu termasuk adat atau gimana? Itu yang biasanya kalau 40 hari orang meninggal itu kan, itu kan sudah menjadi kebiasaan sejak dulu ya. Meninggalnya ya budaya dari hari pertama sampai 3 kan, 3 hari, kemudian 2 kali 3, 2 kali 7 harinya, 14, 40, 100, 110 hari baru habis bilangan harinya. Terus Seri juga ada dengar nih Pak, yang kalau seandainya misalnya ada bulanannya 7 hari 3 hari itu ada budaya di mana yang menghantarkan ke depan itu tudung saji, mampan yang berisi makanan atau minuman itu dilarang yang perempuan itu Pak. Jadi itu budayanya gimana? Kalau di daerah kita ya mengantarkan sesajian lah gitu kan, itu maksudnya tadi. Ya misalnya kan ada yasinan Pak, Ya. habis itu kan makan gitu Ya. kan. Nah, Seri dengar budayanya di sini di wanita hanya sebatas di bagian dapurnya aja. Nanti laki-laki yang makan di dapur. Iya. Kalau kebiasaannya memang ya, sebab itu kan ada namanya kan, jadi perempuan itu sekedar menyiapkan belakang. Jadi untuk mengantarkan kepada tetamu acara yasin itu banyak sekali laki-laki yang dibikin orang. Terkecuali kita mendoa dekat kuburan atau apa, atau hal seperti hari raya kan, memang banyak pula perempuan yang itu. Berarti secara nggak langsung itu bisa dikatakan budayanya itu ada sebagai bentuk rasa menghargai perempuan lah, karena udah masak kan Pak di Iya. pagi sampai sore ya Pak. Sampai sore. Sampai sore, nah jadinya laki-laki lah yang menghidangkan Yang ya. menghidangkan supaya perempuan itu jangan terlalu repot kan. Memang di belakang itu kan perempuan itu sudah sibuk. Jadi perempuan lagi yang mengantar ke depan kan capek masa Iya, capek. Lebih kadang-kadang di belakang tuh yang menghidangkan tuh punya anak kecil ya kan. Jadi nggak bisa pula dia tampil gitu. Kalau budaya lain
ada nggak sih Pak? Maksudnya? Budaya lain, Sarli sempat dengar itu di sini kan ada lubuk larangan ya Pak, Ya. yang bagian pembukaannya gitu, karena sempat Sarli dengar itu ada bagian dimana kalau mau lubuk larangan tuh kalau mau ikan itu diambil itu harus ada yasinan atau apa gitu Sarli pantau. Betul, sejak dahulu kala kalau yang dinamakan lubuk larangan itu dibuka dengan yasin, ditutup dengan yasin. Jadi orang pun tidak berani dia, jadi sama-sama menjaga. Ada pula seseorang pemaya yang terlalu berani mengambil ikan untuk memakannya. Itu pada dia apanya. Kalau misalnya perutnya besar atau apa. Itu sempat ada nggak Pak yang Ada juga. ada? Udah berapa orang kira-kira Pak? Kalau sepengetahuan saya dari ya dengar-dengar kampung kena ini kan panjang ke sananya. Yang kenanya di Teluk Paman sana tuh. Oh Teluk Paman. Iya. Memang dulunya Teluk Paman ini kan satu dulu. Di setelah dibagi ini tentu orang tuh membuat lubuk larangan sendiri. Dicerita dari kawan-kawan, ada orang tuh yang ugal-ugalan lah gitu kan. Setelah dia kena tuh, baru dia mengaku. Apalagi? Oh, berarti sebenarnya itu lubuk larangan itu ada yasin atau ada prosedur lain Pak? Kan setelah yasin itu ngapain aja sebelum pengambilan? Kalau ya kebetulan saya kan tim penyelam pula. Bapak tim penyelamnya sendiri gitu ya Pak? Itu apa prosedurnya? Sudah 3 tahun saya jadi dipercayakan oleh masyarakat ini sebagai ketua penyelam gitu kan. Penyelam lubuk. Tidak ada saya rasa tuh aturannya, cuma sebelum lubuk larangan itu dibuka itu dibaca yasin dulu, dimasukkan ada air tuh diambil 1 ceri atau ember itu nanti waktu kita akan membuka lubuk larangan itu diapakan dulu, artinya diserakkan air itu dulu baru boleh diambil. Itu waktu mengambil itu bukan sembarangan, itu yang mengambil ikan pertama itu ada pucuk pimpinan adat namanya Datuk Rajo Indo. Terkecuali Datuk Rajo Indo itu ada halangan, disuruhnya orang lain. Itu bisa. Oh berarti bisa digantikan ya Pak? Iya bisa, kalau dia sakit misalkan kan, atau ada halangan berat. Tapi sebetulnya memang dialah yang pertamanya. Kalau istilah kami campak jala pertama itu kan harus Datuk Rajo Indo. Ya. Terus kalau misalnya selain datuk itu harus anaknya atau orang mana aja bebas asal dipercaya oleh datuk? Yang biasanya kalau Datuk Jendo itu yang menyuruh orang, kadang-kadang disuruhnya keponakannya, kadang-kadang kepercayaannya disuruhnya orang lain, itu tergantung sama dia lah kan. Tapi yang biasanya keponakannya atau orang suku dia lah gitu kasarnya kan. Oh, oke. Soalnya kan sebelumnya juga udah sempat ya Pak mewawancarai dari Bapak Menko Desa, Bapak Amir, terus Bapak Kadesnya sendiri, alhamdulillah juga udah diwawancarai. Terus sempat bahas kalau seandainya budaya adalah tonggak dari desa ini. Betul. Apalagi dari misalnya salah satu pemasukan itu sempat itu dari lubuk larangan yang pemasukannya cukup besar dari hasil penjualan ikannya ya Pak. Bisa. Nah, kalau menurut Bapak sendiri gimana nih Pak peran adat dalam kehidupan sehari-hari yang di masyarakat Desa Teluk Paman? Maksudnya? Perannya Pak, peran adat peran adat di masyarakat gitu. Ya semuanya itu kan diatur dengan adat. Misalkan perempuan sama laki-laki yang bukan muhrimnya, kalau ada istiadat tidak boleh disatukan gitu kan. Sudah tuh dalam mandi di sungai itu, laki-laki itu seharusnya pakai apa? Pakai kain celana agak panjang lah sedikit. Nggak boleh pakai Di bawah lutut. ya bawah lutut sempak namanya itu kan. Nggak boleh.
diatur dengan adat. Kalau perempuan juga tentu bisa lah dia menjaganya kan, mandi gitu. Berarti secara nggak langsung dapat disimpulkan kalau peran adat di masyarakat itu sebagai pagar-pagarnya lah ya Pak, Iya, batas-batasnya untuk masyarakat. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak, gimana cara mempertahankan adat istiadat di tengah perkembangan zaman? Kan nggak jarang juga nih desa yang adat istiadat dan budayanya nih tergerus sama perkembangan zaman. Di sini gimana Pak cara bertahan? Itulah makanya setiap ada perubahan-perubahan itu kan selalu diadakan musyawarah. Ada yang bersifat kenegarian. Kalau ada umpamanya budaya-budaya yang seakan-akan menyimpang daripada budaya kita yang biasa, itu diadakan musyawarah. Misalkan datang orang di kampung kita ini mau mendirikan masjid gitu. Sedangkan masjid kita udah ada. Tentu kita adakan musyawarah dulu. Di pemerintah kan ada aturan-aturan semuanya. Kalau mau mendirikan masjid harus ada aturan gitu kan. Nah itu. Berarti apa tuh namanya, cara mempertahankannya memang istilahnya harus kalau ada apa-apa itu musyawarah. Itu kalau boleh tahu Pak, musyawarahnya itu dari siapa aja Pak? Misalnya harus hadir. Kalau musyawarah itu yang bersifat kenegarian, seluruh nenek mama yang berperan, kepala desa lah atau perangkat-perangkat desa, ya pokok semua isi kampung itu harus menghadiri acara musyawarah itu supaya jangan terjadi apa bicara malam tadi katanya kan, ini ada. Jadi kalau sudah menyatu itu kan disatukan. Contohnya sekarang kan Lubuk Larangan itu kan sudah bermasalah, airnya sudah keruh, sudah nggak bisa lagi dia apa. Sekarang alat bekerja sekarang menggeruk batu di sebelah sana tuh, supaya air yang jernih itu melewati kampung. Berarti ini tersumbat gitu atau gimana tuh Pak? Bukan tersumbat, aliran sungai itu terputus. Aliran sungainya Yang terputus, jadi sehingga kampung yang ada di sini Teluk Paman ini udah tidak dialir lagi air yang jernih itu. Jadi makanya itu dibikin apa? Ada alat yang bekerja sekarang. Mudah-mudahan air itu mengalir lagi. Air itu sebetulnya mengalir tapi tidak begitu lagi. Nggak terlalu deras lah ya Pak. Udah kata orang tuh airnya sudah bau gitu kan. Mau cuci pakaian udah susah. Jadi sedang bekerja itu alat sekarang. Dua cerita orang tua mengalir air yang jernih itu kan. Untuk pertanyaan, alhamdulillah kita udah selesai nih Pak, adat istiadat. Nah kali ini cukup sekian nih Pak yang mau ditanyain dari Win Suska, dari KKN Win Suska. Saya Sarli Permita, mohon maaf Pak jika terdapat salah kata atau salah tindakan dalam mewawancarai Bapak. Terima kasih juga atas waktunya. Sarli undur diri dulu Pak. Oke. Tapi sayang airnya nggak diminum. Iya Pak, bener. Iya diminum Pak setelah ini. Segan dong Pak di depan kamera gitu. Oke. Cukup sekian wawancara kita pada malam hari ini. See you later. Bapak juga minta maaf, ya kan? Ya kalau ada bicara Bapak tuh yang pertanyaan yang dilontarkan sama anak ya Shirley, enggak begitu terjawab sama Bapak. Lebih-lebih Bapak Alhamdulillah menjawab kok Pak. Apalagi bahasa Bapak ini agak terpatah-patah kalau terlalu banyak berbahasa Indonesia itu. Oh iya. Kadang-kadang kalau terlalu banyak bahasa Indonesia itu kadang-kadang Bapak keringatan. Oh iya, Nah, saya begitu juga jelas kan. mohon maaf sih Pak, nggak Ya. bisa menyesuaikan bahasa Bapak gitu. Iya, Maaf ya Pak. sama-sama.